Halo semuanya, kembali lagi di channel Hitspedia. Berikut ini kita akan bahas hitung-hitungan poin dari Fabio Quartararo versus Bagnaia di mana di sirkuit Misano yang akan berlangsung 24 Oktober nanti. Kesempatan pertama bagi Fabio Quartararo untuk mengunci gelar juara dunia dan juga potensi Bagnaia untuk menunda pesta juara Quartararo, bahkan memupus mimpi dari Quartararo untuk menjadi juara dunia tahun 2021. Setidaknya ada 3 skenario pesta dari Quartararo, entah itu di Misano, entah itu nantinya di Portugal atau di seri penutup di Valencia. Namun yang jelas ada beberapa strategi khusus yang bisa diterapkan oleh Ducati di MotoGP Emilia Romagna setidaknya untuk menunda pesta dari juara Fabio Quartararo. Dan selisih poin saat ini adalah 52 poin, Quartararo 254 dan Francesco Bagnaia 202 poin. Dan kesempatan yang bisa diraih oleh Quartararo untuk menjadi juara dunia di Emilia Romagna atau Misano, syaratnya satu, yang pertama adalah bisa finish di depan Bagnaia. Kalau seandainya Quartararo bisa finish di depan Bagnaia, maka di 2 seri berikutnya itu kan hanya ada 50 poin dan dipastikan Fabio Quartararo sudah jadi juara dunia karena selisih poinnya sudah lebih dari 52. Dan kedua adalah Bagnaia setidaknya finish di urutan kelima dan Quartararo podium 6 dan seterusnya. Kalau ini yang terjadi di sirkuit Misano nantinya, maka dipastikan Quartararo akan pesta di Misano ya. Dan kalau seandainya Bagnaia DNF, juga bisa dipastikan Fabio Quartararo menjadi juara di Misano. Kenapa Bagnaia podium 5 dan Quartararo podium 6 bisa juara? Karena selisihnya hanya 1 poin dan saat ini selisih mereka ada 52 poin. Jadi bisa dipastikan Quartararo yang pesta juara di Misano kalau itu terjadi. Nah, lain halnya ketika di Portugal, di Misano kondisinya adalah Bagnaia podium 1 dan Quartararo podium 2, maka pesta gelar juara itu bisa di Portugal. Atau Bagnaia podium 2 dan Quartararo podium 3, itu juga pesta juara dunia akan terjadi di Portugal. Dan podium 3 pun dan Quartararo podium 4 dan seterusnya itu maka juga akan terjadi di Portugal ya. Dan Bagnaia misalnya podium 4 di Misano, Quartararo podium 5 di Misano, maka setidaknya Fabio Quartararo bisa mengunci gelar juara dunia di Portugal. Dan kalau seandainya Quartararo DNF di Misano, nah maka paling cepat Quartararo bisa pesta juara dunia nantinya di Portugal. Tapi ini tentunya akan jauh lebih rumit karena nantinya selisih poin tentu akan berkurang menjadi 27. Dan seandainya poin setelah race dari Misano lebih dari 50 poin, maka penentuan juara nantinya akan berlangsung di Portugal ataupun nantinya di Valencia. Dan ini tentunya akan menjadi tantangan berat bagi Quartararo. Syaratnya di Misano cukup finish di depan Bagnaia, itu sudah cukup membawa Quartararo menjadi juara dunia tahun 2021 ini. Dan kalau seandainya nantinya Fabio Quartararo di Misano DNF, kemudian di sirkuit Portugal juga DNF, nah ini menjadi peluang terbesar bagi Francesco Bagnaia untuk menjadi juara dunia. Karena hitung-hitungannya 2 kali DNF itu poinnya adalah 50, maka kalau diasumsikan Bagnaia podium 1 saja di keduanya, maka selisih poinnya hanya 2 poin. Dan ini akan membuat pertarungan di seri terakhir yaitu di Valencia akan semakin panas. Tapi untuk mengharapkan Quartararo DNF 2 kali tentu akan sangat sulit. Tapi ketika balapan semua peluang tentu mungkin saja terjadi. Dan selisih poin setelah race Portugal masih lebih dari 25, maka penentuan akhirnya tetap di Valencia. Dan ini tentu akan membuat Fabio Quartararo dalam tekanan kalau seandainya dia tidak bisa mengunci gelar juara dunia di Misano
dan gagal lagi di Portugal, maka bisa dipastikan Bagnaia yang akan keluar juara di tahun 2021 ini. Dan ini adalah hanya hitung-hitungan sementara. Kondisi realnya nanti kita update setelah selesai dari race dari GP Misano nanti, kalau seandainya Quartararo belum mengunci gelar juara dunia tahun 2021 ini. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Ducati, khususnya Francesco Bagnaia, untuk menghambat pesta dari Fabio Quartararo di Misano 2 minggu yang akan datang? Tentu ada beberapa hal yang bisa diterapkan ya. Tentunya Ducati dan Bagnaia tidak ingin Fabio Quartararo yang notabene-nya adalah pembalap Prancis bisa pesta juara di rumahnya Ducati Italia dan rumahnya Francesco Bagnaia yang juga merupakan kebangsaan Italia. Nah, yang pertama adalah tim order yang sangat ketat. Di GP Amerika kemarin itu sudah terlihat ya, Ducati melakukan tim order di mana Francesco Bagnaia dengan mudahnya melewati Jack Miller, kemudian Jorge Martin juga terlihat memberikan jalan kepada Fabio Quartararo. Nah, yang kedua, setidaknya dengan 6 pembalap Ducati saat ini plus dari 2 yang independen, yaitu ada Luca Marini dan juga Enea Bastianini, plus 1 dari 2 pabrikan dan 1 tim satelit, itu sebetulnya cukup untuk menghalangi posisi dari Fabio Quartararo. Nah, yang ketiga tentunya harus ada konspirasi yang bisa menghalangi pesta juara dari Quartararo. Misalnya dibuat Quartararo DNF dengan berbagai cara, dan tentunya ini peluangnya tipis, tetapi bisa jadi ya nanti kalau di balapan Misano tiba-tiba misalnya ada pembalap yang membuat Quartararo crash. Nah, bisa jadi itu adalah salah satu konspirasi dari Ducati. So, menarik, kita tunggu 24 Oktober yang akan datang. Masih 2 minggu lebih lagi, tetapi aroma juara dari Fabio Quartararo sepertinya sudah mulai tercium hari ini.